salam sehat. Hai Sobat Sehat, tidak terasa 1 tahun sudah kita hidup bersama virus corona jenis COVID-19. Eits, meskipun sudah hidup berdampingan dengan musuh tidak terlihat ini, kita tetap harus waspada dan meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, COVID-19 hadir pertama kali di Indonesia sejak 2 Maret tahun 2020 lalu. Dilansir dari laman covid.co.id, hingga detik ini, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1.599.763 kasus. Maka dari itu, kami hadir untuk membantu teman-teman agar tetap tanggap dan waspada dalam serangkaian upaya preventif pencegahan penularan virus COVID-19. Langkah pertama dan utama yang wajib dilakukan adalah mencuci tangan. Mungkin terdengar sepele, namun justru hal yang besar bisa kita mulai dari hal yang kecil. Kita bisa dan harus membiasakan mencuci tangan minimal 6 kali dalam sehari. Para ahli merekomendasikan cuci tangan dilakukan menggunakan sabun setidaknya 20 detik di bawah air yang mengalir. Sebab sabun membutuhkan waktu untuk mengikat molekul air dan minyak secara bersamaan dan mengangkat kuman serta virus yang melekat pada tangan kita untuk dibuang bersama aliran air. Nah Sobat, sekarang mari lihat dan perhatikan tangan Sobat. Apakah Sobat sudah mencuci tangan? Ayo, segeralah mencuci tangan. Selanjutnya mengenai penggunaan masker sebagai suatu bentuk langkah preventif untuk mencegah penularan virus corona. Nah, untuk itu kita harus memakai masker dengan benar dan tepat. Kita juga bisa menerapkan metode double masker atau double masking, di mana kita memakai 2 masker untuk menambah keefektifan pemakaian masker ini. Metode ini bisa digunakan karena ketika kita memakai masker, seringkali masih ada celah longgar di bagian hidung maupun pipi yang bisa menjadi jalan masuk partikel udara maupun droplet yang merupakan media penyebaran virus corona ini. Nah, metode double masking ini dapat digunakan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pastikan bahwa kita memakai masker bedah sebagai lapisan pertama. Nah, di masker bedah tersebut, kawat tipis yang ada di bagian hidung sini harus ditekan dan ditekuk ke arah wajah untuk meminimalisir rongga yang ada. Yang kedua, pastikan bahwa kita memakai masker kain 3 lapis di atas masker bedah ini. Yang ketiga, jika saat kita menghembuskan nafas masih ada udara yang melewati sisi atas maupun sisi samping masker, kita harus kembali mengatur posisi masker dan juga mengatur kekencangannya agar terpasang dengan baik dan tidak ada lagi udara yang bisa keluar. Nah, dengan menggunakan metode pemakaian masker ini dengan benar, harapkan kita semua bisa terhindar dari terjangkit virus ini dan pandemi akan segera usai. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga jarak atau biasa disebut dengan social distancing. Menurut spesialis penyakit menular Stephen Gordon dari Cleveland Clinic menjelaskan bahwa social distancing merupakan cara untuk menghindari kerumunan orang. Jika terpaksa harus berada dalam kerumunan, kita harus menjaga jarak dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang menurut WHO dilakukan setidaknya 1 hingga 3 meter. Nah, salah satu rumah sakit dari Amerika Serikat yaitu Johns Hopkins Medicine menyarankan kita untuk melakukan 4 hal ini untuk melaksanakan social distancing. Yang pertama, kita diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau yang disebut dengan WFH. Lalu yang kedua, menutup sekolah dan beralih ke kelas online. Yang ketiga, bertemu dengan orang lain melalui telepon, video call, ataupun chat. Lalu, membatalkan atau menunda konferensi dan rapat besar yang cenderung dihadiri oleh banyak orang. Lalu, apakah social distancing efektif dalam mencegah penyebaran virus corona? Nah, virus corona lewat melalui saluran pernapasan dan mulut yang disebarkan dari batuk ataupun bersin. Nah, ini dapat kita sebut sebagai droplets. Dan ketika kita berdekatan dengan orang lain, droplets tersebut menyebar ke sekitarnya dan sangat memungkinkan untuk mengenai tubuh kita. Akan tetapi, ketika kita menjaga jarak dengan orang lain, droplets tersebut tidak akan mengenai kita. Maka dari itu, social distancing penting untuk dilakukan. Hai teman-teman, selanjutnya adalah olahraga. Mengenai intensitas olahraga, seperti yang telah dikatakan oleh spesialis kesehatan olahraga,
Dr. Michael Triangto, olahraga dengan intensitas yang sedang akan membantu kita untuk meningkatkan imun tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari penyebaran dan penularan virus COVID-19. Sebaliknya, jika olahraga dilakukan dengan intensitas yang tinggi, dilakukan terus-menerus, justru akan membuat imun menjadi melemah, sehingga membuat tubuh mudah tertular virus COVID-19. Olahraga yang bisa dilakukan seperti aerobik, stretching atau peregangan, dan latihan kekuatan otot seperti squat thrust, sit up, dan push up. Olahraga bisa dilakukan dengan estimasi waktu 20-45 menit. Selanjutnya mengenai menjaga asupan nutrisi dengan makanan bergizi sebagai salah satu bentuk langkah preventif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Dengan mengonsumsi makanan bergizi, kita dapat meningkatkan imun tubuh dan mencegah penyebaran virus tersebut. Berikut beberapa zat gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan. Yang pertama yaitu vitamin A yang dapat mengatur sistem kekebalan tubuh dan perlindungan terhadap infeksi. Vitamin A bisa didapatkan pada sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, bayam, ubi jalar, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin E yang mengandung antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin E bisa didapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, almond, minyak sayur, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin C yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan pembentukan antibodi. Vitamin C bisa didapatkan pada buah-buahan seperti pepaya, tomat, jeruk, kiwi, dan lain-lain. Selanjutnya zinc yang berperan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh dan bisa didapatkan dari telur, keju, daging sapi, hati ayam, dan berbagai makanan hasil laut. Nah sobat, itulah serangkaian upaya preventif pencegahan penularan virus COVID-19 yang bisa kita upayakan bersama. Terakhir, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri sobat untuk vaksin COVID-19 bila nanti saatnya telah tiba. Akhir kata, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sobat ya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.